Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? PKN. Oke, baiklah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Kita kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya saya mengecek dulu kehadiran siswa-siswa sekalian di kelas ini sebelum kita lanjut materi. Pertama, dengarkan namanya ya. Arini Wali, Hadir, Pak. Arbain Busa, Hadir, Pak. Farid Juliano, Hadir, Pak. Haspianti Rahman, Hadir, Pak. Laode Aldiansa, Hadir, Pak. Laode Ali Fakri Al-Butuni, Hadir, Pak. Laode Gafur, Hadir, Pak. apa ya? Laode Safiri, Hadir, Pak. Pak Madi, Hadir, Pak. apa juga? Rizky Ramadhani, Hadir, Pak. Rosa Aliana Pak Vine Dewi Sagita, Hadir, Pak. Siti Nur Safira. Pindah. Sudah pindah? Oh iya. Berhasil ada ya? Laode Distiani, Hadir, Pak. Laode Marisa, Hadir, Pak. Laode Seliana Ramadhani, Hadir, Pak. Laode Yusti Meli, Hadir, Pak. Urfatul. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya. Berarti ada berapa yang tidak hadir? Satu orang pindah ya. 3 orang yang tidak hadir, 1 orang sudah pindah. Ya. Iya. Oke. Berarti 3 orang yang tidak hadir. Oke. Jadi selanjutnya sebelum kita melangkah di kegiatan berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan 1 orang memandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Ayo, silakan. Ya, pandu teman-temannya. Ya, kita kelas saja mereka begitu. Kita kelas pandu. Pandu saja dengan 1, 2, 3 ya, nyanyi langsung. Ya. Tidak usah pandu, langsung saja. Langsung pandu, silakan. Pandu saja, artinya mulai untuk menyanyikan. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, selesai. Jadi, kenapa harus kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib? Itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta terhadap tanah air. Oke, selanjutnya
saya mengingatkan tentang materi yang kemarin. Masih ada yang ingat? Ya, saya masih ingatkan? Alhamdulillah kalau masih ingat materi kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran, ya kan? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, materi pokok hari ini adalah makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan TPACK, teknologikal, pedagogikal, content knowledge dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat pertama, coba bacakan kita kelasnya. Pertama, membiasakan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bertindak sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Merencanakan dan memprestasikan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, mengimplementasikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dalam lingkungan masyarakat. Ya, oke. Itulah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi pertama, membiasakan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bertindak sesuai dengan pokok pikiran terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, mempertahankan Undang-Undang Dasar. Keempat, merencanakan dan mempresentasikan. Kelima, mengimplementasikan pokok-pokok pikiran terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam lingkungan masyarakat. Kan? Artinya setelah kita belajar hari ini, maka kalian diharapkan setelah belajar ini kalian dapat mengimplementasikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya kita lihat dulu sebelum saya jelaskan tentang materi kita hari ini. Silakan kita lihat dulu video yang akan Pak Guru tampilkan dan gambar yang akan Pak Guru tampilkan. Pertama, mari kita lihat gambarnya dulu. Ya, kelihatan kan? Ya, ini gambar apa ini? Ya, jadi ini gambar tentang toleransi beragama. Ya kan? Gambar, sudah perhatikan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ya, oke. Itu tentang toleransi beragama, bagaimana setiap pemeluk agama menghargai agama orang lain. Mari kita lihat video.
kan, seminggu aku mau jalan mulai juga tuh. Kayaknya di sini aku mau pergi dan aja karena tadi teman-teman nggak ada jalan. Oh kalau gitu ya udah. Jadi di jalan ada. Ya, itu tadi video itu akan jadi video pembelajaran dan itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya. Jadi tadi sudah ada gambar yang kalian bisa lihat, yang kalian bisa perhatikan. Nah, setelah itu ada video yang kalian perhatikan. Nanti video itu dan gambar tadilah yang akan menjadi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bisa dipahami? Oke. Baiklah, selanjutnya kita buat kelompok. Tapi kelompoknya sudah ada. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, saya bagikan dulu LKPD yang akan diselesaikan pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya itu LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Nah, kelompoknya kan sudah terbagi. Silakan diskusikan dari berdasarkan LKPD yang ada. Ya kan? Silakan berdiskusi bersama dari apa LKPD yang sudah saya berikan, lembar kerja kalian. Silakan cari, silakan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Ya. Oke, silakan. Nanti sebentar setelah ini baru kita presentasi dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya. Boleh melalui buku yang sudah ada di depan kalian, buku-buku pegangannya kalian. Boleh kalau ada yang punya gadget, silakan gunakan gadgetnya atau gunakan handphonenya untuk mencari materi yang ada. Silakan berdiskusi. Ya, sambil berdiskusi, saya paparkan dulu sedikit tentang materi kita pada siang hari ini. Pertama, makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di situ ada makna alinea pertama, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa di dunia. Kedua, makna alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Makna alinea keempat adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan berdasarkan atas politik kedaulatan rakyat dengan berbentuk negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tadi videonya sudah diperhatikan. Makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Itu pokok pikiran persatuan. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pokok pikiran keadilan sosial. Ketiga, negara yang berkedaulatan berdasarkan atas permusyawaratan atau perwakilan. Itu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Selanjutnya, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu pokok pikiran ketuhanan.
Selanjutnya, penerapan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu kalau di lingkungan keluarga ini. Ini contoh penerapan pokok pikiran di lingkungan keluarga. Pokok pikiran persatuan, kerjasama. Pokok pikiran keadilan sosial, saling berbagi. Pokok pikiran kedaulatan rakyat, bermusyawarah di dalam keluarga. Pokok pikiran ketuhanan itu beribadah dalam keluarga, beribadah bersama. Ya, jadi kesimpulannya adalah pokok pikiran terkandung yang terkandung dalam pembukaan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Ya. Jadi ada 4 ya, pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kerakyatan, dan pokok pikiran ketuhanan. Jadi ada 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi silakan diskusikan. Nanti selanjutnya materinya ada di buku kalian, buku yang sudah ada di tangan kalian. Silakan dilihat, silakan dipelajari, diskusikan dengan hasil yang ada. Artinya LKPD yang Pak Guru bagikan, silakan diskusikan bersama. Ya, jadi saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. 15 menit untuk berdiskusi, mencari informasi tentang kaitan video tadi, video yang sudah ditampilkan, terus gambar yang sudah ditampilkan. 30 Silakan lihat, silakan diperhatikan di bukunya yang ada, terus dilihat apa-apa yang bisa dikaitkan dengan materi hari ini dengan video yang kita tampilkan tadi, yang Pak Guru tampilkan. Videonya tadi tentang apa? Tentang seorang sahabat mensupport sahabatnya. Jadi mereka sama-sama mengikuti lomba melukis. Jadi satu sahabatnya mendapatkan juara dan yang lainnya, yang satunya tidak. Bagaimana caranya supaya mereka sama-sama mendapatkan juara? Maka sahabatnya itu memberikan bantuan kepada sahabat temannya dengan cara meminjamkan lukisannya kepada temannya untuk dipelajari, ya kan? Ya. Oke, silakan. Ya, terus kaitannya tentang gambar yang tadi. Gambar tadi kan tentang toleransi beragama. Bagaimana sikap pemeluk agama lain menghormati agama yang lainnya, ya kan? Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama. Ya. Tadi gambarnya tentang itu. Berarti itu tercermin dalam apa? Dalam pokok pikiran keberapa? Kalau tadi, di agama tadi tercermin dalam pokok pikiran keempat. Pokok pikiran ketuhanan, ya kan? Di mana warga negara Indonesia berhak memeluk dan beribadah sesuai agamanya, agama dan kepercayaannya masing-masing. Ayo silakan berdiskusi. Ya, nanti ditambahkan. Ini kan tadi sudah. Video yang tadi sudah ditampilkan, ya. Tadi video sudah ditampilkan tentang apa? Bagaimana nanti dilihat video itu kalau ternyata ini kan sih, itu kan video pembelajaran perilaku tak pokok pikiran. Mudah-mudahan tersebut apa kaitannya dengan makna pokok pikiran.
Berarti dia masuk di mana? Masuknya di keadilan sosial, kan? Karena dilihat. Jadi kita masalah pertama. Itu lihat pokok pikiran pertama. Pokok pikiran kedua, ya kan? Tentang keadilan sosial, kan? Seluruh rakyat Indonesia, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Salah satu contoh pokok pikiran keadilan sosial itu adalah saling membantu. Salah satu contoh penyerapannya saling membantu di antara sesama. Makanya tadi di videonya tentang apa tadi? Tentang seorang sahabat membantu sahabatnya. Nanti pokok pikiran keadilan sosial. Terus dilihat lagi gambar ini toleransi beragama. Kan silakan perhatikan gambarnya. Di gambarnya itu bagaimana agama Islam menghargai agama Kristen, Hindu, Buddha. Hindu ya, ini di sini ya Hindu. Dengan perayaan ini hari raya Hindu, agama Islam menjaga perayaan itu agar perayaan itu berjalan dengan kita diberikan bagaimana. Tinggal kamu menjelaskan seperti apa. Nah, jelaskan lihat kaitannya dengan nanti pokok ketuhanan. Bagaimana setiap warga negara Indonesia atau setiap negara menjamin warganya untuk menunduk dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Itu harus saling menghargai, maka lahirlah yang namanya toleransi. Oke, sampai juga ini. Ya, lihat. Saya ini sudah ada di rumah masing-masing. Jadi silakan catat, ya, catat saja. Saya ulang catat. Sini dilihat tentang diskusi video yang tadi sudah ditunjukkan bagaimana kaitannya dengan materi hari dari pokok pikiran yang dilakukan ini. Nah, di situ ada yang namanya di alinea, ya kan? Atau di pokok pikiran pertama kan pokok pikiran pertama kan pokok pikiran berkesimpulan, ya kan? Lihat di nanti kan kalian tinggal tambahkan saudara tinggalkan nama-nama yang kalian tambahkan baca dulu, lihat, dikembalikan, terus selesaikan. Oke, setelah itu juga akan pilih. Silakan berdiskusi. Itu masuk ke sini ya. Nanti dilihat NKPD-nya sudah ada, nanti didiskusikan bersama-sama. Ya.
persentase. Jadi kita persentase sebentar yang tampil kelompok 1 dulu ya. Kemudian kelompok 2, baru kelompok 3. Jadi nanti siap-siap untuk bertanya. Hasil diskusi kalian hari ini tinggal kalian presentasikan. Laki-laki jangan diam sebentar. Iya. Ya, harus bisa. Masalah laki-laki tidak bisa presentasi. Ya. Padahal laki-laki itu pemimpin.
Ya. Sudah bisa kita mulai? Selesai? Sudah? Bisa kita mulai? Ya, bisa kita tampil di diskusi? Boleh? Oke, baiklah. Jadi karena sudah selesai diskusinya, maka kita langsung saja. Jadi kita langsung tampilkan untuk kelompok 1 silakan tampil duluan. Nanti selanjutnya baru kelompok yang lain. Oke? Boleh? Silakan. Jadi selanjutnya silakan saya persilakan untuk kelompok 1 tampil mempresentasikan hasil diskusinya yang telah didapat pada kesempatan ini. Silakan untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan video yang kami tonton dan gambar yang telah ditampilkan, maka pendapat dari kelompok kami yaitu kaitan video dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial, yang berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Kaitan gambar dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pokok pikiran keempat, yaitu pokok pikiran ketuhanan, di mana negara Indonesia menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu terciptalah yang namanya toleransi beragama. Terkandung maksud setiap warga negara harus saling menghormati antar pemeluk agama, tidak saling mencela dan menghina. Contoh alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam lingkungan sekolah, yakni bermain dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah, menaati seluruh peraturan yang berlaku di sekolah, saling menghargai pendapat saat sedang berdiskusi. Itulah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Dengan ketentuan setiap kelompok dapat bertanya 1 pertanyaan saja. Ya, jadi silakan bertanya dari kelompok lain. Dengan ketentuan tadi sudah ditentukan 1 kelompok itu 1 pertanyaan. Berarti setiap kelompok hanya 1 pertanyaan. Jadi silakan bertanya. Silakan bertanya kepada kelompok 1. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Setelah mendengar hasil diskusi dari kelompok 1, kami dari kelompok 2 akan bertanya, yaitu dari hasil pemaparan dari kelompok 1, maka pertanyaan dari kami adalah bagaimana proses penerapan pokok pikiran kedua atau pokok pikiran keadilan sosial. Ya. Dicatat soalnya. Ulang. Soalnya. Dari hasil pemaparan. Langsung saja soalnya saja. Dari hasil pemaparan dari kelompok 1, maka pertanyaan kami adalah bagaimana proses penerapan pokok pikiran kedua atau pokok pikiran keadilan sosial. Oke. Selanjutnya, kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Bagaimana pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?
tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana pentingnya pokok pikiran Undang-Undang Dasar bagi bangsa Indonesia? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan kelompok 2 tadi, bagaimana proses penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, pokok pikiran kedua ya, pokok pikiran keadilan sosial. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana proses penerapan pokok pikiran kedua, pokok pikiran keadilan sosial? Proses penerapan pokok pikiran keadilan sosial adalah dengan selalu bersikap adil terhadap sesama, menghargai orang lain, menjaga hak dan kewajiban pribadi orang lain. Ketika semua itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keadilan sosial akan tercipta dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah karena pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hal paling mendasar yang menjadi acuan bagi cita-cita nasional dan cita hukum bangsa Indonesia. Ya. Jadi itu tadi. Silakan lanjut. Itulah jawaban untuk kelompok 2 dan 3. Jawaban, apakah jawaban kami memuaskan? Ya. Jadi sudah puas? Puas. Oke. Tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kasih apa dulu untuk kelompok 1? Baik. Jadi sudah ada flashback, sudah ada timbal balik pertanyaan antara kelompok 3 dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Ya, jadi pada intinya adalah bagaimana caranya supaya bersifat adil, ya kan? Bagaimana caranya bersifat adil bagi apa pentingnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, ya kan? Bagi bangsa Indonesia. Ini sudah dijawab oleh kelompok 1. Ya. Jadi kita lanjut untuk selanjutnya kelompok 2 yang tampil. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Pada kesempatan ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami menonton video dan gambar yang kami amati, pendapat kami yaitu: pertama, dalam video menceritakan support dan menolong seorang sahabat akan menjadi hal yang sangat berarti untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kaitannya dengan materi pokok pikiran pembukaan undang-undang yaitu sebagaimana tercermin dalam pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artinya setiap orang berhak mendapatkan keadilan serta bersikap saling menolong di antara sesama. Di mana contoh penerapan pokok pikiran kedua Pancasila salah satunya adalah saling menolong. Kedua, dalam gambar toleransi beragama yang ditampilkan terlihat orang sedang menjalankan ibadah dan ada juga yang menjaga. Maka kaitannya dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah setiap warga negara harus menghormati pemeluk agama lain. Karena negara Indonesia terdapat beragam agama, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Maka dari itu, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, agar tercipta toleransi beragama dan keharmonisan antar pemeluk agama. Maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama yang lain, sebagaimana tercermin dalam pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pokok pikiran ketuhanan adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, contoh alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam lingkungan sekolah, yaitu pertama, bersama-sama teman sekelas membersihkan sekolah. Kedua, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Ketiga, aktif dalam organisasi sekolah. Keempat, ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Demikianlah pemasaran hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan, namun dibatasi dengan satu pertanyaan saja. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya. Dicatat, jangan lupa dicatat jawab punya pertanyaan. Ya, sama-sama. Catat dulu. Bagaimana makna Ya. Lanjut. yang terkandung dalam alinea keempat Makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus Negara Republik Indonesia Negara Republik tahun Indonesia 1945. tahun 1945. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok ya. Ada lagi kelompok 3 mau bertanya? Saya mau mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa saja pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jelaskan. Apa saja pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan. Ya. Jadi apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 dan 3 yang sudah bertanya. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu, bagaimana makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Maka jawaban dari pertanyaan kelompok 1 adalah, makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu, pokok-pokok pikiran dan pendapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka jawaban dari pertanyaan kelompok 3 adalah, pertama, pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial, yaitu negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Keempat, pokok pikiran ketuhanan, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah memuaskan? Puas. Cukup puas ya? Ya. Jadi tadi sudah dijawab masing-masing pertanyaannya. Ini sudah bisa dimengerti ya? Ya. Jadi pertama, apa saja pokok pikiran, ya kan? Yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tadi pertanyaannya apa tadi?
Pertanyaan dari kelompok 1. Makna yang terkandung dalam Makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat ya. Berarti pokok pikiran apa? Pokok pikiran, kalau pokok pikiran keempat itu apa? Pokok pikiran ketuhanan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kasih upload dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami menonton video dan gambar yang ditampilkan serta penjelasan dari guru tentang materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami berpendapat bahwa 1. Kaitan video pembelajaran yang ditampilkan dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu setiap warga negara harus mempertahankan dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang harmonis. Karena landasan bangsa ini adalah Undang-Undang dan Pancasila, sebagaimana video yang ditampilkan tadi menceritakan seorang sahabat yang mensupport dan menolong sahabatnya agar bisa menciptakan lukisan yang baik dengan cara meminjamkan hasil lukisannya untuk dipelajari, di mana video tersebut mencerminkan pokok pikiran dalam pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial, yaitu menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui pokok pikiran ini, negara menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dan dijaga untuk seluruh warga negaranya. Tugas penyelenggaraan negara adalah menentukan keadilan sosial. Selain itu, kita sebagai warga negara juga harus menyadari kalau ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup bermasyarakat. Dan salah satu contoh penerapan pokok pikiran kedua adalah saling menolong antar sesama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua, gambar yang ditampilkan adalah gambar toleransi beragama. Kaitannya dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah setiap warga negara harus selalu menjaga keharmonisan antar umat beragama, sebagaimana tercermin dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pokok pikiran keempat atau pokok pikiran ketuhanan adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, ini diartikan sebagai Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan seluruh warga negara wajib untuk memiliki budi pekerti yang luhur. Selain itu, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menjelaskan tentang wajibnya warga negara untuk memiliki kepatuhan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, contoh melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan sekolah, yaitu pertama, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. Kedua, ikut serta dan pemilihan di lingkungan sekolah, misalnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Itulah tadi hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kami mempersilahkan teman-teman untuk bertanya, namun pertanyaannya dibatasi cuma 1 pertanyaan saja. Ya, silakan buat pertanyaannya dan langsung tanyakan. Ya, dari kelompok mana dulu? Ya, kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 2. Sabar. Sebentar lagi. Ada waktunya nanti untuk kelompok 1 untuk bertanya. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3, yaitu bagaimana menjaga keharmonisan antar pemeluk agama yang lain. Coba ulang pertanyaannya. Bagaimana menjaga
keharmonisan antar pemeluk agama yang lain. Bagaimana menjaga keharmonisan antar pemeluk agama yang lain. Ya, tadi kan ada pemaparan tentang pokok pikiran ketuhanan ya. Jadi bagaimana cara bagaimana cara menjaga keharmonisan antar pemeluk agama yang lain. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2. Satu lagi. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu bagaimana hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila. Ya. Bagaimana hubungan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Berarti hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Hubungannya apa? Jadi saya perjelas lagi pertanyaannya, perlu perjelas. Yang diminta itu adalah hubungan antara Undang-Undang dan Pancasila. Itu hubungannya seperti apa? Oke, mungkin ada yang bisa ya. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. 1. Bagaimana hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Itu pertanyaan kelompok 1945? berapa itu? Pertanyaan kelompok 1. Bagaimana hubungan antara Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila? Hubungannya dengan itu. Silakan. Hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila, yaitu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Hubungannya dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan pokok-pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Ya. Jadi Pancasila itu adalah rohnya, Undang-Undang Dasar itu adalah raganya. Berarti ibarat manusia, ya ini raga, tapi ada rohnya. Rohnya kita adalah nyawa, ya kan? Berarti bisa dikatakan Pancasila itu nyawanya, Undang-Undang Dasar itu adalah roh. Apa Undang-Undang Dasar itu adalah raganya atau rohnya? Raganya. Pancasila itu adalah rohnya, Undang-Undang adalah raganya. Berarti Pancasila adalah roh, Undang-Undang adalah raga. Oke, silakan. Selanjutnya Kelompok 2. Bagaimana menjaga keharmonisan antar pemeluk agama yang lain? Untuk menjaga keharmonisan antar pemeluk agama lain adalah dengan melakukan sikap menghargai dan menghormati apabila agama lain sedang menjalankan ibadah agamanya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama yang kita yakini. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga terciptalah toleransi beragama dan keharmonisan tetap terjaga antar pemeluk agama yang lain. Itu jawabannya. ya, sudah. Sudah. Berarti jawabannya tadi apa? Untuk menjaga keharmonisan antar pemeluk agama lain adalah Maka dengan melakukan sikap menghargai dan menghormati apabila agama lain sedang menjalankan ibadah agamanya. ya, melakukan sikap menghargai apabila ada pemeluk agama lain sedang menjalankan ibadahnya, maka akan tercipta yang namanya keharmonisan antara pemeluk agama. Jadi itu ada tanggapan? Oke. Jadi tadi sudah hampir kelompok 3 ya. Dan penampilannya sangat luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, baiklah.
selanjutnya mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Jadi pada intinya adalah kegiatan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ya. Jadi selanjutnya kita akan menuju pada kegiatan kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, jadi kita akan menyimpulkan. Jadi silakan masing-masing kelompok menyimpulkan materi kita pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Silakan untuk kelompok satu memaparkan hasil kesimpulannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok-pokok pikiran yang kami dapat yaitu pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan Ya. itu yang kami dapatkan. Oke, jadi kesimpulannya dari kelompok satu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan satu pelaksanaan dari cita-cita, ya kan? Ya. Terus sebagai landasan hukum baik maupun tidak tertulis. Jadi aturan itu ada aturan yang tidak tertulis dan aturan yang tertulis. Seperti apa itu aturan yang tertulis? Seperti apa? Undang-Undang Pancasila. Ya, yang tertulis itu seperti peraturan. Itu juga undang-undang akan menghasilkan sebuah peraturan. Jadi kalau di sekolah berarti peraturan sekolah secara tertulis. Mungkin salah satunya ketika hari Senin harus memakai baju putih. Itu aturan yang tertulis. Ada juga aturan yang tidak tertulis. Aturan tidak tertulis seperti apa? Seperti apa? Seperti norma. Ya kan? Aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kadang aturan itu tidak tertulis, tetapi dilakukan seperti apa? Peraturan adat. Ada peraturan adat yang tidak tertulis kan? Ya. Pernah dengar kan? Ada ketika kamu melanggar hukum adat, maka dapat mendapatkan sanksi adat. Kadang itu sanksi itu tidak tertulis, hanya disepakati oleh masyarakat. Oke, seterusnya untuk kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompok kami, kesimpulan dari pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kami pelajari hari ini adalah: pertama, pokok pikiran kesatuan, yaitu negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial, yaitu negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Keempat, pokok pikiran ketuhanan, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Ya, jadi berarti di kelompok 2 menyebutkan bahwa pokok pikiran itu ada 4, ya kan? Pertama, pokok pikiran ketuhanan, pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Dan ada 4 pokok pikiran yang ada. Itu kesimpulan dari kelompok 2. Jadi 4 pokok pikiran itu harus diamalkan agar tercipta yang namanya keharmonisan di antara sesama. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyebutkan kesimpulan dari kelompok 3. Dalam mempelajari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini,
menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menjelaskan tentang wajibnya warga negara untuk memiliki kepatuhan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi setiap warga negara harus memiliki sifat kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya dalam pokok ketuhanan, di mana kita harus meyakini adanya Tuhan, ya kan? Ya. Jadi itulah tadi kesimpulan. Pada intinya adalah pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4, ya kan? Pertama, pokok pikiran ketuhanan, pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, dan ketiga pokok pikiran kedaulatan, keempat pokok pikiran ketuhanan. Jadi 4 pokok pikiran ini saling tergantungan. Artinya saling berhubungan di antara satu dan yang lainnya. Karena kapan salah satunya pincang maka akan pincang juga, ya kan? Maka tidak akan berjalan sesuai. Kan di situ ada pokok pikiran persatuan. Negara Indonesia harus bersatu, ya kan? Ya. Terus keadilan sosial bahwa setiap warga negara dijamin, ya kan, untuk kehidupan yang sejahtera, ya, bersifat adil di antara sesama. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, ya kan? Sama halnya sebenarnya dalam keempat itu tertuang dalam Pancasila, ya kan? Di sila keberapa? Sila keempat, ya? Ya, sila keempat perwakilan, ya kan? Apa sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila? Nah, segala sesuatu harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Ya. Jadi untuk menghasilkan keputusan maka harus melakukan melalui musyawarah agar menghasilkan hasil keputusan yang adil. Tidak hanya sebelah saja, ya kan? Ya. Jadi itu tadi kesimpulan dari materi kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Pak Guru coba evaluasi. Artinya saya memberikan dulu pertanyaan tentang materi kita hari ini. Mungkin 1 atau 2 orang yang bisa menjawab itu. Pertama, secara lisan saja, jangan tertulis. Cukup ini hanya untuk mengukur kalian. Pertama, pertanyaannya adalah bagaimana makna yang terkandung dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Pokok pikiran keempat memiliki makna yaitu bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung misi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Ya. Jadi itu, ya kan? Bagaimana makna yang terkandung dalam alinea? Tadi sudah dijawab oleh temannya. Kedua, soal yang kedua, bagaimana hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Bagaimana makna yang terkandung dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Bagaimana hubungan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila? Ya. Ada yang bisa menjawab? Hubungan bagaimana hubungan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Silakan, ada yang jawab? Silakan. Ayo, dari kelompok 3 bisa menjawab? Silakan. Hubungan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila yaitu pokok
Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Hubungannya dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Ya. Jadi itu tadi berarti paham ya, sudah paham tentang prinsip ya. Ya. Terus terakhirnya pertanyaan pertama terakhir. Apa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Silakan. Ya, silakan. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial, yaitu negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Keempat, pokok pikiran ketuhanan, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi pada intinya ini jelas ya, berarti paham ya, sampai di sini paham ya. Ya. Jadi saya kira cukup. Sudah cukup kegiatan kita yang sudah dipahami bahwa pokok pikiran, kembali lagi perlu tegaskan ada 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Ada 4 pokok pikiran dan 4 pokok pikiran itu saling berketergantungan, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, supaya apa? Supaya bisa terjaga keharmonisan antara warga negara yang lain. Pokok pikiran persatuan, bagaimana pokok pikiran keadilan sosial. Terus contoh-contoh dari bisa ada yang dijelaskan tentang apa saja contoh-contoh penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan sekolah saja dulu lah. Pokok pikirannya apa saja? Silakan di lingkungan sekolah. Contoh-contoh penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di lingkungan sekolah. Ayo silakan. Tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. Ya. Yang lain? Ada? Yang lain silakan. Yang lain pokok pikiran, contoh pokok pikiran, contoh penerapan pokok pikiran. Ya, silakan. Yang pertama, bersama-sama bersih keras membersihkan sekolah. Yang kedua, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang ketiga, aktif dalam organisasi sekolah. Yang keempat, ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Ya, itu salah satu contoh kalau di lingkungan sekolah, aktif mengikuti diskusi, ya kan? Ya. Aktif mengikuti kegiatan di sekolah, seperti pembelian PKOSI, pembelian ketua kelas, ya kan? Ya. Tidak membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ada lagi? Ada lagi? Contoh? Ada lagi contohnya? Kan banyak itu, ya kan? Silakan. Silakan. Saya Silakan. bermain dengan siapa saja dan tidak membedakan teman sekolah. Ya. Menaati seluruh peraturan yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat saat sedang berdiskusi. Ya. Menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu salah satu contoh penerapan dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau di lingkungan sekolah, ya kan? Salah satunya ya tadi saling menaati, saling menolong di antara sesama, mentaati aturan-aturan yang ada baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, ya kan? Maupun di rumah, di lingkungan keluarga juga seperti itu. Jadi aturan-aturan yang ada bukan hanya di sekolah, di lingkungan keluarga juga ada aturan yang perlu kita patuhi. Seperti mungkin apa? Kalau di keluarga apa? Seperti mungkin apa? Menghargai. Ya, menghargai. Ya kan, menghargai orang tua. Ya kan? Di lingkungan keluarga. Nah, kedua lagi apa lagi? Kalau di lingkungan keluarga? Mematuhi perintah orang tua. Ya, mematuhi perintah orang tua. Ya kan?
Apalagi? Ya, salah satunya mungkin tidak boleh keluar malam, ya kan? Larut malam, pulang tepat waktu di rumah, ya kan? Ya, jangan begadang, ya kan? Biasanya ini laki-laki yang sering begadang ini. Kadang pulang tidur jam 12, jam 1, tiba di sekolah mengantuk, terima pelajaran mengantuk, ya kan? Ya. Nah, maka harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pikiran ini ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan terasa nyaman, damai, aman, ya kan? Karena semua aturan kita ikuti, menghargai teman, menghargai apa? Menghargai pemeluk agama lain, ya kan? Ketika menjalankan ibadahnya, maka kita hargai mereka, jaga mereka, hormati mereka. Jangan karena persoalan apa? Karena persoalannya, dia kita beda agama, kita harus ganggu mereka, ya kan? Mengucilkan orang-orang yang berbeda agama, tidak boleh, karena negara Indonesia mempunyai keberagaman agama, ya kan? Tadi di kelompok 2 sudah dijelaskan, ya kan? Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan satu lagi agama Konghucu. Dulu itu ada 4 di negara Indonesia, ya. Ada 4 agama, sekarang sudah tambah 1. Tambah 1 itu adalah agama Konghucu, dan itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan itu diakui di negara Indonesia. Kalau kita sering dengar agama, ada lagi agama apa lagi? Banyak kan? Agama-agama itu aliran, ya kan? Ada, kalau di Islam itu banyak sekali, tabligh apa segala macam kan? Nah, di Kristen juga ada Kristen Protestan, ya kan? Tapi pada intinya tetap dia agama Kristen, sama dengan Islam, ada Islam tarbiyah, ya kan? Ada Islam apa? Tabligh begitu. Pada intinya dia tetap agama Islam. Jadi yang ada agama di Indonesia itu ada 5, ya kan? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, jadi terakhir silakan. Ya, terakhir nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan berikutnya dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan, jadi nanti pelajari. Ya, selanjutnya materi apa di bukunya? Kalau sudah pokok pikiran, bukan yang selesai. Nanti lihat di situ. Ya, kita akan ketemu pada kedaulatan Nah, nanti pelajari sebelum kita pertemuan lagi, nanti pelajari itu materinya, ya kan? Itu bicara tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Berarti bicara pertahanan, ya kan? Pertahanan negara. Bagaimana setiap warga negara menjaga keutuhan negaranya. Oke? Itu lagi. Terakhirnya silakan sebelum kita tutup pertemuan kita pada kali ini, maka seperti biasa tadi kita sudah awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Ya, silakan kita kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi jangan lupa berdoa ya, jangan lupa belajar ya. Belajar terus di rumah. Oke, dan saya ini pertemuan kita pada kali ini ada yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.